Pak Ronald, tanya dong, bener nggak sih karyawan itu biar bisa cepat naik jabatan mesti pinter-pinter jilat atasan? Wah, ini pertanyaan menarik sekali, jilat atasan ya. Oke, gini, sebenarnya kalimat ini bisa kita artikan positif atau bisa kita artikan negatif. Tapi kita nggak usah bahas secara negatif. Kita ngomong tentang yang positif. Bisa menjilat atasan, artinya yang pertama atasan tuh percaya sama dia. Artinya bos percaya bahwa orang ini tidak akan berbuat curang. Orang ini kalau dikasih tugas, dia pasti akan bisa menjalankan sesuai dengan keinginan si bos. Dia tidak akan nusuk si bos dari belakang, gitu ya. Soal uang nggak bakal dicurangin. Itu yang pertama. Maka kita memang harus jujur dulu. Kalau misalnya no trust, no business. Bos nggak percaya sama kita, habislah sudah. Maka pertama kita harus jadi orang yang jujur supaya kita bisa dipercaya sama bos. Kita nggak akan mau nikam bos dari belakang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang bisa jilat atasan ini kan adalah orang yang selain bisa dipercaya, disuruh sama bos apa aja mau gitu ya. Misalnya bos bilang, oke, ini kamu aja yang ngurus nih, saya serahin sama kamu gitu ya. Artinya ini adalah orang-orang yang kalau kerja tuh nggak hitungan sebenarnya. Jadi kalau misalnya bos bilang, nah itu saya ada project di Medan tapi ternyata lagi rusuh, bisa tolong dibantu. Nah, kalau orang yang hitungan sama bos, ini gimana ya? Ini lembur saya gimana ya? Bos juga malas, betul tak? Tapi biasa orang yang pintar dekat sama bos ini adalah orang-orang yang bos bilang, kamu pergi ke Medan ya? Siap bos. Kamu pergi ke Surabaya ya? Siap bos. Kamu masuk shift malam ya? Siap bos. Ya. Artinya dia bukan cuma bisa dipercaya sama bos, bukan cuma jujur, bukan cuma bos percaya sama dia, tapi dia siap kerja ekstra gitu ya. Dia nggak nuntut duluan. Nah, berikutnya apa lagi? Yang berikutnya, dia juga pintar bersikap menyenangkan sama bos ya. Jadi jangan sampai dia frontal sama bos. Bos, kalau kayak gitu bos, ini salah bos. Kalau kayak gini, customer kita pada kabur semua. Jangan kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu ya, bahwa kalau kayak gini customer bakal kabur gitu ya. Tapi masih pinter-pinter ngomongnya. Ngomongnya bisa gini, bos izin nanya ya. Pak bos kan lebih banyak pengalamannya. Mohon petunjuknya. Ini teman-teman pada nanya, kalau misalnya kita melakukan ini ada customer yang kabur. Kira-kira sebaiknya seperti apa ya? Nah, jadi bukan kita nih yang berhadapan frontal sama bos, tapi teman-teman yang nanya, entah siapa ya. Tapi kita pinter-pinter untuk jangan sampai kita yang frontal sama bos. Oke, kalau misalnya bos bilang, oke, saya ngerti ini customer bisa kabur, tapi kita coba pakai cara yang seperti ini. Oke, baik bos ya. Jadi tugas kita tuh yang pertama adalah bisa dipercaya sama bos ya, kita jujur. Yang kedua, dikasih kerja apa? Mau. Disuruh kerjain apapun, disuruh kerja ekstra, mau, nggak usah hitungan ya. Yang ketiga adalah bersikap menyenangkan sama bos. Jangan pernah frontal sama bos. Walaupun misalnya kita harus berbeda pendapat sama bos, lakukan dengan cara yang menyenangkan, pakai orang ketiga. Dengan begitu bos pasti sayang sama kita. Dengan begitu Anda juga cepat naik gaji. Itu yang kita bilang dengan pintar-pintar menjilat bos secara positif. Masuk akal kan?